Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep static routing, maka di video yang kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari dynamic routing. Seperti apa itu dynamic routing? Kalian bisa cek dari video saya penjelasan sebelumnya, seperti apa dynamic routing, bagaimana sistem kerjanya, dan protokol apa saja yang mendukung di dalam dynamic routing. Nah, di video kali ini saya akan memberikan panduan praktikum untuk dynamic routing dengan protokol RIP atau Routing Information Protocol. Kalau yang sebelumnya, di video yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang static routing, dimana kita akan membuat jalur bagaimana si PC4 ini bisa berkomunikasi dengan PC5. Dia bisa menggunakan jalur lewat router 1, kemudian dia lompat ke router 2, baru dia ke PC5. Nah, itu adalah kalau static routing perbedaannya dengan dynamic routing. Kalau kita static routing, kita menentukan jalurnya. Kita sebagai administrator yang melakukan list atau menentukan jalurnya, mana dia harus lewat mana, seperti itu. Nah, kita ini masih menggunakan static routing ya, dimana saya jelaskan terlebih dahulu topologinya. Mungkin buat teman-teman yang barusan lihat video ini dan belum cek video tentang static routing, kalian bisa cek terlebih dahulu video tentang static routing. Dan video yang sebelumnya, kalau mungkin kalian belum pernah berkenalan dengan routing, kalian bisa cek video saya yang menjelaskan tentang konsep routing. Oke, saya jelaskan dulu topologi ini. Topologi ini merupakan kelanjutan dari topologi dari static routing. Yang pertama adalah saya memiliki 3 router, ada router 1, router 2, dan router 3. Masing-masing ini terhubung dengan satu buah PC, di mana PC ini merupakan simbolik atau perwakilan dari jaringan LAN yang di bawahnya. Nah, ketiga router ini saling berkomunikasi, saling terhubung, di mana router 1 dia terhubung dengan router 2 melalui kabel serial 2/0, dan router 3 terhubung dengan router 2 melalui kabel serial /20 juga. Kemudian ini di konsep yang sebelumnya saya sudah melakukan static routing. Kita bisa cek di sini. Saya tunjukkan terlebih dahulu di menu config, kemudian di static. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya sudah mendefinisikan untuk dari jaringan lokal saya, jaringan PC4, di mana IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Jika dia ingin mengakses PC5 dengan IP-nya, networknya adalah 192.168.2.0/24, maka dia akan melewati jalur 1.1.1.2. Kalau kita cek 112 itu ada di sini ya. Jangan lupa, kalau kalian ingin belajar tentang routing, kalian harus paham betul mengenai default gateway. Jadi pintu keluar saya lewat mana nih? Contoh ya, misalnya saya menggunakan PC4. Kalau saya ingin terhubung ke sini, maka saya akan permisi dulu ke router 1. Nah, gateway saya adalah jalur yang keluar dari router saya. Jadi ini. Nah, ini pintu keluar saya, gateway. Hati-hati jangan keliru, yang menjadi gateway adalah jalur ke router tetangga ya. Jadi bukan IP yang ada di dirinya sendiri. Demikian juga kalau saya ingin ke 3.0, 3.0 itu ada di sini. Oke, ada di sini. Saya melewati jalur tetangga saya juga, sama pintu keluar saya adalah lewat sini. Nah, di sini IP 111.2. Oke, seperti itu. Jadi kalau skema dari static routing adalah seperti itu. Kalian yang menentukan, kalian sebagai administrator, kalian menentukan saya kalau mau ke network A, saya mau ke network B, saya harus lewat mana dan default gateway saya yang mana. Salah satu kelemahan dari static routing adalah kalian harus menjadi seorang administrator yang bijak, harus menjadi seorang administrator yang teliti, harus jalur ini lewat mana yang supaya dia lebih cepat dan lebih efisien proses routingnya. Oke, selanjutnya ini kalau hanya untuk jaringan yang skala kecil aja, hanya mungkin menggunakan 3 router, 4 router, 2 router, pakai static routing is okay. Dia dari segi keamanan lebih secure, tetapi dari segi fleksibilitas dia sangat kurang sekali. Kenapa? Kalau seandainya nih kalian sudah tetapkan dari jalur PC4 ini menuju ke PC5, dia harus lewat sini, akan menjadi problem pada saat link di sini putus. Nah, link yang saya kasih tanda ini putus, maka stuck. PC4 ini stuck, dia nggak akan bisa ke sini, dia juga nggak akan bisa ke sini. Nah, itu jeleknya kalau kita pakai static routing. Jadi artinya kalau jalurnya putus dan kita tidak mempunyai backup link seperti ini, dia sudah jadi main link atau link utama. Kalau main linknya ini putus, maka selanjutnya dia nggak akan bisa terkoneksi dengan jaringan manapun. Nah, oleh karena itu diperkenalkanlah konsep yang namanya dynamic routing. Jadi ada macam-macam ya dynamic routing itu ada ada RIP,
ada OSPF, ada ISIS, dan ada BGP. Tetapi di mata kuliah jaringan komputer dasar ini kita akan membahas tentang konsep RIP terlebih dahulu. Jadi nanti kalau kalian mengambil konsentrasi jaringan di jaringan komputer lanjut, kalian akan mempelajari protokol routing yang kedua untuk dynamic tentang OSPF. Seperti itu ya. Oke, saya akan memberikan perbandingan seperti apa kalau kita menggunakan dynamic routing dengan menggunakan RIP. Nah, untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada kalian untuk bagaimana sih membedakan konsep static routing dan dynamic routing, maka di sini saya copy aja topologinya, kemudian saya bandingkan di sini supaya kita nanti bisa tahu bagaimana sih kalau kita traceroute, kalau menggunakan static routing bagaimana jalurnya, dan kalau menggunakan dynamic routing seperti apa. Oke. Bisa dilihat di sini saya sudah copy ya. Jadi yang di bagian PC4 yang sebelah kanan ini menggunakan dynamic routing. Saya kasih keterangan saja di sini. Di sini saya menggunakan dynamic routing. Dynamic routingnya di sini saya menggunakan RIP ya. Oke. Kemudian yang di sini saya menggunakan static routing. Oke. Terlebih dahulu kita akan cek di static routing apakah mereka sudah saling terhubung satu dengan yang lain. Ini saya cek dari PC4 ya. Saya lakukan ping ke PC5. Di sini IP-nya 2.2 192.168.2.2. Oke. Nah, dia akan reply. Nah, ini dia akan reply ya. Kemudian saya akan cek juga ke PC6. Oke, saya geser, saya cek ke sini ya. Ya, IP-nya di sini adalah 3.2. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kalian pada saat ping pertama dia request timeout, karena pada dasarnya kalau misalnya logikanya adalah jika PC ini pertama kali dinyalakan, maka dia akan mencari rutenya terlebih dahulu, makanya di sini keluarnya request timeout. Tapi selanjutnya setelah dia menemukan rutenya, dia akan reply. Nah, kita akan cek ya bagaimana sih jalurnya dari PC4 menuju ke PC5. Kita bisa menggunakan perintah namanya traceroute atau kepanjangannya adalah traceroute. Kita coba traceroute ke 192.168 berapa tadi? 2.2. Nah, di sini kalian bisa lihat lompatan pertama saya adalah ke 192.168.1.1, berarti di router 1 ya, yang ada di sini gateway ini. Kemudian ya, dia akan lompat ke 1.1.1.2. 1.1.2 adalah di sebelah sini, gateway dari PC4 default gateway. Kemudian setelah itu dia akan lompat ke 192.168.2.0. Bagaimana dengan rute yang ke 3.2? Kita akan cek. Nah, ini ya rutenya lebih panjang. Dia yang pertama akan lewat 1.1 di sini. Kemudian dia akan lompat ke 1.1.2 di sini, dan 2.1 itu ada di sebelah sini. Ya, nanti kita bisa cek di interface-nya. Baru setelah itu dia akan dilompatkan seperti ini. Nah, itu kalau konsep kita menggunakan static routing, artinya kita sudah memberikan jalur secara khusus bahwa kalau saya mau menuju ke 3.2 adalah kamu harus lewat sini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dynamic routing? Oke. Nah, sebelumnya karena ini kita kopas dari topologi sebelah, maka kita akan hapus terlebih dahulu static routingnya. Kalian bisa tinggal diklik aja kemudian di remove. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang di router 2 dan router 3. Oke, ini saya remove dulu ya. Untuk masalah IP-nya, kalian bebas boleh menggunakan IP yang sama dengan pada saat kalian menggunakan static routing, atau kalian akan mendefinisikan IP yang baru juga boleh, terserah. Oke, ini semua sudah berhasil saya remove. Maka selanjutnya adalah kita akan membahas tentang konsep dynamic routing dengan menggunakan RIP. Konsep dasar dari dynamic routing yang terutama adalah dia akan melakukan discovery
terhadap router-router tetangganya. Apa itu discovery? Ibaratnya seperti berkenalan. Kalian kalau misalnya baru pindah dari suatu tempat ke sebuah perumahan baru misalnya ya, tentunya kalian akan berkenalan dengan tetangga samping kanan kiri kalian atau yang terdekat dengan kalian. Nah, kalian akan memperkenalkan diri, siapa nama kalian, kemudian misalnya kalian sudah punya adik, punya kakak atau punya saudara, kalian akan memperkenalkan diri bahwa saya di sini tinggal dengan orang tua saya, kemudian saya tinggal dengan adik saya, dan saya sekarang bekerja di mana atau saya kuliah di mana. Itu seperti itu ya prosedurnya untuk berkenalan sama. Jadi konsep dalam dynamic routing ini adalah bagaimana sih caranya router untuk menentukan rute atau menentukan jalurnya. Dia akan melalui proses yang namanya discovery. Discovery itu adalah berkenalan. Kalau yang tadi saya umpamakan, kalau misalnya kalian pindah ke sebuah rumah baru, kalian akan memperkenalkan diri, nama kalian, kemudian kalian tinggal di mana, kemudian kalian sekolah di mana, atau kalian kuliah di mana, atau kalian bekerja di mana. Kalau dynamic routing, apa yang dia perkenalkan? Yang dia perkenalkan adalah tentang dirinya sendiri. Dirinya adalah network yang terkoneksi dengan saya adalah A, B, C, D. Dia akan saling berkenalan. Setelah proses berkenalan itu terjadi, maka langkah selanjutnya adalah dia akan berjabat tangan. Istilahnya kalau kita ketemu dengan orang, kita berjabat tangan gitu ya. Nah, dia akan berjabat tangan dan dia akan memperkenalkan diri. Saya punya router A, saya punya network A, saya punya network B, lalu kamu punya network apa? Nah, sama. Router tetangganya juga akan berkenalan. Saya punya network C, saya punya network D. Oke, mari kita saling bertukar informasi. Nah, itu tadi yang saya bilang, saya jabat tangan, kita bertukar informasi. Oke, kita sudah kenal ya. Nah, seperti itu. Nah, si router ini akan bertukar informasi dengan tetangganya. Jadi awalnya jika dia hanya punya dua network, saya kasih contoh misalnya router 1 ini ya, dia punya network 192.168.1.0 dan 111.0/30. Setelah dia berkenalan dengan router 2, maka dia akan bertukar informasi. Nah, di router 2 ini kan punya network 111.0 dan 192.168.2.0. Dia akan berkomunikasi nih dengan router 2. Saya punya 1.0 sama 11.0. Kamu punya apa? Router 2 akan bilang, saya punya 11.0 dan saya punya 2.0. Oke, kita tukeran informasi ya. Nah, pada saat tukeran informasi, maka yang ada di tabel routing ya, kalian bisa flashback ke belakang. Tabel routing itu adalah database di dalam router. Nah, di dalam tabel routing yang awalnya router 1 ini memiliki 1.0 dan 192.168.1.0 dan 111.0. Setelah dia ketemu dengan router 2, dia akan ketambahan jalur baru 2.0. Loh, yang 1.0 kok tidak terbaca lagi oleh router 1? Iya, karena dia sudah punya. Kalau dia sudah punya kan dia tidak perlu menambahkan lagi duplikasi, tidak perlu. Jadi kalau dia sudah punya ya sudah, dia cukup menambahkan database network yang dia tidak punya. Demikian pula dari router 2 yang awalnya cuma punya yang ini dan yang 2.0, dia akan setelah dia komunikasi dengan router 1, dia akan ketambahan dengan network yang 1.0.192 ini. Seperti itu sistem kerjanya dari dynamic routing protokol ya. Jadi itu berlaku untuk semua dynamic routing, seperti sistemnya seperti itu. Yang membedakan apa kemudian antara RIP yang saya sebutkan tadi, ada RIP, ada OSPF, ada ISIS, ada BGP. Yang membedakan adalah sistem kalkulasi perhitungannya ya. Jadi kalau RIP yang akan kita bahas ini, dia akan menghitung berdasarkan hop-nya. Hop itu adalah lompatan. Jadi contoh seperti ini ya. Jadi kalau saya punya PC 4 ini, dia terhubung dengan router 1. Kalau saya ingin terhubung ke 192.168.2.0, maka lompatan saya adalah dari sini saya lompat ke sini, kemudian saya lompat ke sini. Oke, berarti hitungannya adalah dari PC 4 menuju ke PC 5 ada 2 hop atau 2 lompatan. Saya ulang ya. Jadi lompatan pertama adalah ke sini, ke router 2, setelah itu lompatannya baru ke network 2.0. Nah, bagaimana kalau dengan ke 3.0? Oh, lompatan saya adalah dari router saya itu saya lompat ke router 2, saya lompat ke router 3, saya baru lompat ke 3.0. Lalu bagaimana seandainya saya di sini tambahkan ada jalur baru misalnya. Saya tambahkan seperti ini. Oke.
Nah, berarti kan ada jalur misalnya dari PC 4 menuju ke PC 6, saya bisa lewat atas atau saya bisa lewat bawah gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat secara logika aja, lompatan misalnya dari PC 4 menuju PC 6 lewat atas, maka lompatannya adalah 1, 2, 3. Ada 3 lompatan atau 3 hop. Sementara kalau kita lewat bawah dari PC 4, dia lompatannya adalah 1, 2. Nah, RIP akan mendefinisikan semua jalur ini di dalam tabel rutinnya, tetapi yang akan diambil, jalur yang akan diambil adalah jalur dengan nilai hop yang terkecil. Berarti kalau tadi misalnya kalian lewat atas ada 3 lompatan, sementara kalau lewat bawah ada 2 lompatan, maka RIP akan memilih lompatan yang terkecil ini, dia akan lewat jalur yang bawah. Nah, kalau misalnya jalur bawah sudah ditetapkan bahwa ini jalur terpendek, oke, saya akan lewatkan home. Ternyata suatu ketika jalur ini mati misalnya. Oke, misalnya ini jalur ini mati. Ini saya hapus ya. Oke, ternyata link ini down, yang di bagian bawah down. Maka tabel routing di dalam routing dinamis ini, di dalam RIP, dia akan mengkalkulasi ulang. Dia akan menghitung ulang, oh jalur yang bawah habis, berarti saya hapus dari tabel routing, jalur yang bawah mati, maka saya akan hapus di dalam tabel routing saya, dan saya akan menghitung ulang. Oh, dari PC 4 menuju ke PC 6 bisa lewat mana nih? Oh, ternyata bisa lewat atas. Ya sudah, nggak apa-apa, saya lewatkan ke atas. Sekalipun seandainya di sini awalnya ada jalur ini ada, tetapi saya bilang tadi misalnya di sini mati gitu ya, maka dia akan mengkalkulasi ulang dan dia akan melewatkan atas. Seperti sistem kerjanya routing dinamis atau RIP atau protokol lainnya. Cuman bedanya yang saya bilang tadi, kalau RIP dia menggunakan perhitungan lompatan ya. Beda lagi kalau kita membahas OSPF, dia akan menghitung berdasarkan nilai cost. Nah, apa itu nilai cost nanti akan kita bahas di materi di jaringan komputer lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan jaringan ini supaya terkoneksi dalam dynamic routing RIP. Sebelumnya saya akan hapus dulu jalur ini supaya kita samakan dengan jalur yang static routing ya. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian kita akan konfigurasikan seperti yang saya bilang tadi, bahwa konsep dari dynamic routing adalah dia ada proses discovery. Nah, caranya proses discovery kalian bisa cek di dalam config ini. Kemudian kalian tinggal memasukkan di bagian RIP. Nah, di sini kan ada tulisan network ya. Nah, caranya dynamic routing itu untuk mendiscovery atau memperkenalkan dirinya adalah dengan cara menginputkan network address yang dia miliki. Nah, kalau saya sudah bahas di router 1 ini ada 2 network ya. Caranya saya tahu bisa networknya dari mana, Bu? Kalian bisa cek dari kakinya dia ke arah mana gitu. Gampangannya seperti itu. Dia punya 2 interface, ada fast Ethernet 00 dan di sini dia punya interface lagi serial 2/0. Berarti dia punya 2 network. Network yang pertama adalah 192.168.1.0. Kalian tinggal inputkan di sini. 192.168.1.0. Kalian tinggal add di sini. Nah, dia akan masuk network addressnya. Yang kedua, saya punya 111.0. 1.1.1.0. Oke. Nah, setelah diinputkan, saya punya ada 2 network address. 1.1.0 yang tadi kita inputkan nggak masalah ya. Kalau misalnya dia keluarnya adalah 1000 nggak masalah. Kemudian di sini adalah 192.168.1.0. Nah, nanti kalau misalnya kita bisa melaksanakan praktikum dengan menggunakan mikrotik, misalnya vendor mikrotik, kalian akan terlihat kalau misalnya nanti fungsi slash ini akan terlihat ya. Tapi karena ini kita simulasi nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, ini untuk yang router 1 ya. Untuk yang router 1, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk router 2. Sama, masuk di router 2, kemudian masuk di routing RIP, kemudian masukkan. Nah, ini bedanya ya. Kalau di router 2 kalian bisa lihat dia kakinya punya 3. Ada HE20, di sini serial 30 dan FA00 gitu ya. Jadi kalian masukkan ketiga-tiganya. Kita mulai dari yang FA00 dulu ya. Di sini kita lihat networknya adalah 192.168.2.0.
Oke, network yang kedua di sini kaki kanan adalah 111.0, 1.1.1.0, sorry, 0. Yang kedua adalah 222.0 di sini. Ada 222.0. Oke, saya add ya. Nah, oke, kelihatan ya dari router 2 ada 3 network yang dia punya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir adalah router 3. Kita inputkan sama RIP, kemudian kita lihat, kita cek ada 2 jalur ya dia, 3.0 dan di sini 2.0. 192.168 3.0. Kemudian yang kedua adalah 2.2.2.0. Oke, kita sudah add. Kemudian kita akan coba apakah mereka sudah saling berkomunikasi. Nah, biasanya kalau setelah kita menginputkan network dari masing-masing router, dia akan sepersekian detik untuk membaca dan saling bertukar informasi dengan router tetangganya yang saya sebut tadi sebagai proses discovery. Oke, kita coba aja ya. Nah, kita coba ping yang tadi awalnya kita menggunakan static routing, mereka bisa saling berkomunikasi. Kita sekarang coba, kalau kita coba ping ke 192, kita coba ping ke PC 5 dulu. Jadi tadi IP-nya adalah 2.2. Nah, dia akan proses dulu membaca di dalam tabel routingnya dari si router 1 dulu. Nah, dia akan proses request timeout, nggak masalah. Tapi dia sudah reply ya. Nah, kalau kita coba ping kita coba tracer ya, kita akan coba cek. Saya padahal hanya mengkonfigurasikan network saja, tapi kenapa dia bisa ping, dia bisa reply. Kita coba test ya, kita coba test dia lewat jalurnya kemana, 2.2. Nah, ini lihat. Nah, di sini dia akan langsung membaca otomatis bahwa lompatan pertama saya adalah di sini, lompatan kedua saya di sini, dan lompatan ketiga akhirnya di sini. Seperti itu. Kita coba ping ke 3.2. Apakah sudah terkoneksi? Nah, dia proses pertama pasti akan mencari jalur terlebih dahulu, membaca di tabel routing, biasanya RTO. Setelah itu dia akan reply. Sama, kita akan coba tracer ya. Kita coba tracer ya. Nah, nih sudah kelihatan ya. Dia prosesnya adalah lewat sini dulu, 192.168.1.1. Dia lompat ke 111.2, dia langsung ke sini. Setelah itu dia ke network ini. Sebenarnya rutenya juga sama seperti pada saat kalian menggunakan static routing. Cuma nanti rutenya akan terlihat berbeda pada saat kalian menambahkan jalur. Oke, kita akan coba tambahkan jalur aja. Oke, kita coba tambahkan jalur di sini. Misalnya kita kasih IP-nya adalah 3.3.3.0/30 ya. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk dikonfigurasikan dulu IP address-nya. Di sini terlihat bahwa dia terkoneksi dengan 3.0. Kita kasih IP address-nya di sini. Jangan lupa di-on-kan dulu ya. 3.3.3.1. Saya pakai 1 di sini. Karena di sini /30, jangan lupa subnet mask-nya kita sesuaikan. 255, 255, 252. Oke, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama untuk yang di sisi router 3. Saya geser, dia juga di serial 3/0. Saya on-kan terlebih dahulu karena di sini tadi sudah pakai 3.1, maka di sini kita menggunakan 3.2. Seperti hal yang sama di router 1, kita juga konfigurasikan subnet mask-nya sesuai dengan subnet mask-nya sesuai dengan slash-nya ini ya, prefix lainnya. Oke, kita sudah konfigurasikan IP address-nya sudah, maka selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan networknya. Nah, ini tadi kan router 1 kan punya 1,2 ya. Nah, kita tambahkan satu lagi, ini 3.3.3.0. 3.3.3.0. Kita add, lakukan hal yang sama juga untuk yang router 3. Jadi RIP, kemudian kita tambahkan 3.3.3.0. Kita add. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Kalau yang awalnya tadi dia dari PC 1 menuju ke 3.2, mana tadi ya? Nah, ini 3.2 dia lompatnya adalah dengan menggunakan 4 hop ya, 4 lompatan ya. Jadi pertama ke sini dulu, kemudian ke router 2,
setelah itu dia ke router 3, baru ke network. Nah sekarang kita coba ping ulang 3.2 sudah reply ya. Nah kita akan coba cek setelah kita menambahkan jalur ini apakah dia akan berubah. Nah ini coba lihat, setelah kita menambahkan satu jalur lagi, ternyata dia yang awalnya melewati ini lewat router atas dulu, router 2, baru masuk ke 3.0. Setelah saya tambahkan satu jalur lagi, dia akan langsung berpindah jalur hanya sepersekian detik aja, hitungannya adalah milisecond. Nah coba lihat, yang awalnya hanya lompatannya ada 4, setelah dia ada ketemu jalur baru dengan rute yang lebih cepat, lebih pendek, dia akan berubah jalur ya. Oke, jadi seperti itu konsepnya dari dynamic routing, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya dynamic routing, walaupun dia ada jalur baru, jalurnya banyak sekali, maka dia akan tetap menghitung komputasi jalur yang terpendek. Jalur terpendeknya bagaimana? Kalau di RIP dia menghitungnya dengan berdasarkan lompatannya. Lompatannya di mana sih yang jumlah lompatannya paling sedikit? Kalau kita nanti bahas OSPF, dia akan menghitung dari kalkulasi cost. Nilai cost itu seperti ibaratnya kalian ingin ke Jakarta, jaraknya misalnya 300 km gitu ya. Kalau lewat tol 300 km, kalau kalian lewat jalur X gitu ya, misalnya lewat jalur selatan misalnya 400 km, maka kalian tentunya akan memilih yang jalur tol 300 km walaupun misalnya budgetnya lebih mahal, seperti itu nggak masalah, tapi dia akan menghitung dari sisi jarak yang terpendek. Itu kalau misalnya kita menggunakan OSPF. Tapi kalau kita menggunakan RIP seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dia akan mencari lompatan yang terkecil. Jadi yang awalnya dia 4, dia akan berubah setelah ada jalur baru, dia akan melompat yang ke jalur yang lebih pendek. Oke, jadi seperti itu ya konsepnya dari dynamic routing dengan menggunakan RIP. Silakan teman-teman, silakan dicoba dengan menggunakan Cisco pakai tracer. Jika ada yang masih bingung, kalian boleh komen di sini atau kalian boleh WA pribadi saya, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan membahas tentang server. See ya.